Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rini Elsa Siante, mahasiswa kelas A semester 7 dari program studi sosiologi. Video ini merupakan tugas ketiga dari mata kuliah kajian dan seminar masalah-masalah sosial. Oke, baik. Berdasarkan buku yang telah saya review mengenai pemecahan sosial kematian bayi, bahwa kematian bayi merupakan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Pada umumnya, angka kematian bayi tertinggi ada di wilayah Indonesia. Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-12 bulan dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, di mana angka kematian bayi sangat sensitif dengan keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Bagian yang berikut membahas mengenai faktor penyebab kematian bayi. Faktor penyebab kematian bayi merupakan faktor set hubungan antara ibu, anak, dan lingkungan. Ketiga faktor ini sangat berkaitan erat sebagai faktor penyebab kematian bayi. Faktor penyebab kematian bayi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen adalah kematian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau kondisi bayinya seperti prematur, kelainan, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksogen disebabkan oleh faktor lingkungan, di mana bayi sangat sensitif dengan kondisi lingkungan yang kumuh. Pencegahan kematian bayi. Ada dua cara untuk mencegah kematian bayi. Dengan cara pertama, meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kualitas lingkungan. Peningkatan kualitas hidup dapat dilakukan dengan berusaha membentuk rumah susun bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah pinggiran kota dan pantai, dan memberikan bantuan kepada fakir miskin, serta mencanangkan program bantuan pengobatan untuk ibu hamil dan bayi, seperti pendirian posyandu, puskesmas bersalin, dan rumah sakit di lingkungan tempat tinggal penduduk. Sedangkan upaya kualitas lingkungan dapat dilakukan dengan membudayakan kebersihan di dalam dan di luar rumah, serta penghijauan di sekitar halaman rumah. Bagian berikut membahas mengenai kesehatan ibu dan bayi. Ada beberapa faktor yang dibahas di dalam bagian ini. Langsung saja, yang pertama mengenai kesehatan ibu dan perawatan terhadap bayi, di mana ibu sangatlah penting bagi bayi. Kesehatan bayi ditentukan oleh perawatan dari ibu. Apabila kondisi fisik dari ibu yang lemah dikarenakan mengidap suatu penyakit, dapat juga ditularkan kepada anaknya, misalnya penyakit HIV ataupun penyakit lainnya. Kondisi janin atau kandungan yang abnormal juga menyebabkan risiko kematian pada ibu. Kelahiran bayi dengan berat badan yang terlalu abnormal, yaitu kurang dari 2.500 gram, dapat juga mempengaruhi pertumbuhan anak dan kematian. Yang berikut mengenai perkawinan usia dini dan kehamilan di luar nikah, di mana perkawinan usia dini ini adalah
permasalahan sosial yang sulit diatasi di Indonesia. Banyak penyimpangan dalam perkawinan menyebabkan kasus kematian bayi semakin meningkat setiap tahunnya. Pasangan usia subur yang tidak memiliki pekerjaan yang mapan menyebabkan kemiskinan dan memilih tempat penghunian yang kurang nyaman dan bersih. Dan yang ketiga mengenai penyakit menular. Penyakit menular ini umumnya menyerang pada suatu wilayah tertentu dengan kondisi lingkungan yang kumuh. Bayi sangat rentan dengan kondisi lingkungan yang demikian, sehingga pandemi penyakit dapat terkena pada bayi dengan usia 0 sampai 12 bulan. Misalnya pandemi diare, campak, polio, dan penyakit sistem pernapasan. Yang berikut mengenai pekerjaan ibu, di mana pekerjaan ibu yang ada di ranah publik dan domestik menyebabkan waktu ibu sangat sedikit bersama bayi. Oleh karena itu bayi sering dilentarkan sendirian terus menerus. Hal ini mempengaruhi kondisi fisik dan mental dari jiwa bayi, karena pada umumnya bayi akan berusaha mengenali orang-orang terdekat, terutama ibunya. Bagian yang kedua membahas mengenai tempat dan status penentu kematian bayi, di mana tempat atau status adalah mengenai stratifikasi. Yang dibahas di dalam bagian yang kedua ini yaitu mengenai pendidikan ibu, di mana faktor pendidikan ibu sangat kuat pengaruhnya terhadap kematian bayi. Pendidikan ibu yang rendah atau karena pengetahuan yang rendah juga menyebabkan banyak kematian bayi terjadi. Sedangkan pada golongan wanita yang memiliki status pendidikan yang tinggi, umumnya rendah dijumpai kematian bayi. Yang berikut mengenai kondisi sosioekonomi dan budaya. Kondisi sosioekonomi dan budaya ini menyangkut dengan karakteristik ekonomi. Perbedaan antara wanita yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi dan status ekonomi yang rendah. Pada umumnya, wanita yang status sosial ekonominya rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari karena keterbatasan ekonomi, sehingga kebutuhan gizi wanita tidak tercukupi. Hal ini juga membawa dampak pada kehamilan dari si wanita tersebut. Yang berikut mengenai distrik, wilayah, pedesaan, dan perkotaan dalam menyediakan pelayanan kesehatan. Perbedaan wilayah, desa, dan kota dalam menyediakan pelayanan kesehatan umumnya berbeda sekali dan dilihat dari fasilitas penunjang yang disediakan. Pada umumnya di wilayah perkotaan fasilitas penunjang telah memadai, sedangkan di desa belum optimal sepenuhnya memadai. Dilihat dari akses dan juga dilihat dari tenaga medis yang tersedia. Pada umumnya, penanganan kesehatan ibu dan bayi yang dilakukan secara tradisional dengan obat-obatan verbal terdapat pada wilayah pedesaan. Bagian yang ketiga membahas mengenai kematian bayi dan kemajuan sosial, di mana kemajuan sosial mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, terutama juga dalam perawatan ibu dan bayi. Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak positif dan negatif. Terutama dampak positifnya, perawatan ibu
dan balita lebih mudah dan komprehensif. Sedangkan dampak negatifnya banyak tindakan menyimpang remaja dengan menggunakan kebebasan untuk hamil di luar nikah dan melakukan tindakan kriminal terhadap bayi, di mana perawatan ibu dan bayi yang lebih komprehensif kita ketahui dengan ditandai adanya fasilitas yang menunjang penyediaan unit bersalin, spesialisasi anak, dan juga pembuatan susu dari tempat produksi untuk balita. Ini adalah salah satu kemajuan teknologi dalam menyediakan perawatan bagi ibu dan balita. Sedangkan dampak negatif yang kita ketahui bahwa kemajuan mempengaruhi konsep berpikir remaja untuk melakukan pergaulan yang bebas, sehingga mereka terjerat dalam berbagai penyimpangan seperti terlibat dalam pesta pora, minuman beralkohol, hamil di luar nikah, dan sebagainya. Tentu hal ini mempengaruhi nilai dan norma dalam masyarakat, dan tindakan ini merupakan tindakan kriminal di dalam kehidupan bermasyarakat. Penutup, yang pertama, kesimpulan bahwa implikasi kematian bayi terjadi pada suatu ketidaksetaraan waktu ruang antar kelompok tertentu. Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memecahkan masalah sosial seperti kematian bayi dalam hal penentuan kebijakan mengenai perkawinan pada pasangan usia subur dan belum memiliki pekerjaan yang memadai, di mana pemerintah harus membuat program, contohnya program keluarga berencana dan juga program lainnya yang dapat menunjang masyarakat agar mencegah kehamilan di luar nikah atau kehamilan usia dini. Pelayanan kesehatan yang terlambat juga mempengaruhi perawatan ibu terhadap bayi, di mana kita ketahui di Indonesia ada satu istilah yaitu 3T dan 4T, di mana 3T yaitu terlambat dalam mencapai fasilitas kesehatan, terlambat dalam mendapat pertolongan medis, dan terlambat dalam mengenali tanda bahaya. Sedangkan 4T yaitu terlalu tua untuk melahirkan, terlalu muda melahirkan, terlalu sering melahirkan, dan terlalu banyak. Di mana pendekatan sosiologi dalam memecahkan masalah ini dengan melakukan sosialisasi kepada kaum wanita pada setiap wilayah agar memiliki pengetahuan yang luas mengenai masa kehamilan dan pelayanan kesehatan yang harus diperoleh agar tidak terjadi keguguran atau kematian bayi. Saran yang pertama bagi tenaga medis yaitu dalam menyelamatkan ibu dan bayi dalam proses persalinan tidak melihat pada perbedaan suku, golongan, dan status. Pemberian pelayanan secara merata dan adil kepada semua pasien yang bersalin. Dan yang kedua bagi ibu dalam merawat bayi, di mana kondisi fisik dan mental ibu selama kehamilan harus mampu dikontrol secara optimal. Perkembangan janin dalam kandungan akan bertumbuh setiap bulannya selama 9 bulan. Apabila kelahiran prematur akan berpengaruh pada bayi yang lahir dan ibunya. Jadi naluri keibuan selama hamil perlu diperhatikan agar tidak terjadi resiko kematian pada bayi. Dan yang ketiga bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan mengenai kesehatan harus dibuktikan dengan objek yang konkret bagi masyarakat, terutama dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan rawat inap untuk bersalin, penyediaan obat-obat dan alat
medis yang mendukung proses persalinan, misalnya puskesmas, penyediaan alat USG dan mengecek kondisi janin dan sebagainya. Pemerintah juga harus mensosialisasikan dan mendukung masyarakat untuk menjaga lingkungan agar bersih dari kuman penyakit dan menyediakan fasilitas penunjang seperti bak sampah, penyemprotan, pencegahan DBD, diare, campak, dan penyakit lainnya. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih.